Pemirsa, hari ini sidang lanjutan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso yang menggunakan racun cyanida kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan rekan dari Wayan Mirna Salihin yang ikut meminum kopi Vietnam di Cafe Olivier Grand Indonesia bersama Jessica Kumala Wongso, Hani Bunjuita, menjadi saksi kunci yang dihadirkan di persidangan kasus racun cyanida, dan rekaman CCTV pun diputar di persidangan untuk mengetahui proses sebelum kematian Wayan Mirna Salihin. Lalu bagaimana kelanjutan dari kasus yang masih memiliki tanda tanya besar ini? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami psikolog forensik Reza Indragiri Amril. Selamat sore Bang Reza. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Anda apakah ada hasil atau perkembangan signifikan dari persidangan yang dimulai sejak awal hingga siang tadi dengan menunjukkan berbagai macam barang bukti CCTV? Saya tidak hadir di ruang persidangan, Mas, tapi saya mengikuti live reportnya di salah satu media online. Pergerakan dari detik ke detik, dari menit ke menit dilaporkan di situ. Apa kesimpulan yang Anda dapat dari situ? Sejujurnya harus saya katakan saya belum melihat ada sebuah langkah maju yang sifatnya signifikan. Meskipun sudah ada rekaman CCTV bagaimana mereka tiba dan akhirnya sampai meminum? Kita harus ingat dakwaannya bicara tentang pembunuhan berencana. Ya. Jadi langkah maju yang signifikan yang saya maksud adalah langkah maju menuju pembuktian bahwa ini betul-betul kasus pembunuhan berencana. Artinya pembuktian, dengan si terdakwa adalah si pembuktian Jessica adalah pembunuh dari Wayan Mirna Salihin, seperti itu? Betul. Bahwa tidak lain tidak bukan adalah Jessica, orang yang sedang duduk di kursi terdakwa, itulah pihak yang telah secara sadar, sengaja, terencana membubuhkan racun ke dalam kopi yang kemudian diminum oleh korban. Rekaman CCTV tidak bisa menjawab keraguan Anda? Sayangnya sekali lagi saya tidak melihat rekaman CCTV itu, tetapi menurut saya andaikan rekaman, boleh banyak rekaman, tapi sebetulnya hanya satu yang paling dibutuhkan, yaitu sebuah rekaman yang menampilkan adegan ketika seseorang memasukkan racun ke dalam kopi yang kemudian diminum oleh almarhumah Mirna. Adegan lain tidak terlalu penting, adegan satu itulah yang terpenting. Siapa yang memasukkan racun cyanida ke dalam kopi itu? Apabila si terdakwa alias J yang memasukkan cyanida ke dalam kopi itu yang kemudian diminum oleh korban, maka saya pikir selesai sudah. Tadi dalam CCTV juga ada gambar ketika Jessica menggaruk-garuk bagian tangannya yang disebut-sebut itu akibat adanya racun cyanida yang menempel di tubuhnya. Mas, apakah Anda sepakat dengan hal itu? Saya sekarang sedang garuk-garuk tangan saya ini, Mas. Tapi bukan berarti kemudian tangan saya ada racun, Mas. Jadi mengaitkan antara observasi yaitu Jessica menggaruk-garuk tangan dengan tafsiran bahwa itu adalah racun, saya pikir jaraknya masih cukup jauh. Kita tentu ingat bahwa teman-teman di Kepolisian Metro Jaya sudah melakukan pemeriksaan lab, bahkan sudah mencoba mencari tahu apakah ada jejak cyanida yang tertinggal di tubuh maupun di pakaian Jessica. Dan sejauh ingatan saya berjalan bahwa itu tidak ditemukan. Meskipun ada juga barang bukti celana Jessica yang dibuang oleh Jessica melalui pembantunya yang dikatakan robek seperti itu. Ya, apa salahnya membuang celana robek, Mas? Bisa jadi saya pun kalau celana saya robek parah, saya pilih untuk buang daripada jahit. Yang kita butuhkan bukanlah masalah celana robek dibuang, tapi celana yang barangkali di situ tersisa jejak-jejak racun cyanida. Itulah yang akan menjadi sebuah petunjuk kepada siapa gerangan yang sudah menjadi pelaku sesungguhnya. Dari rekaman yang Anda sempat lihat tadi sebelum Anda kesini dan juga ketika Anda melihat gestur ataupun jawaban-jawaban dari Jessica ketika menjawab pertanyaan dari jaksa maupun dari saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, apakah Anda melihat ada keanehan ataupun ketidakkonsistenan jawaban yang diberikan oleh terdakwa? Satu kalimat yang diutarakan oleh Jessica kurang lebih adalah saya tidak berkomentar terkait dengan keterangan yang sudah diberikan oleh saksi Hani. Bahwa kemudian muncul tafsiran, oh ini orang kelihatan tegang, oh ini orang kelihatan cemas atau menutupi sesuatu. Kita tidak bisa abaikan bahwa siapapun manusia pada dasarnya tidak ingin berproses secara hukum. Apalagi dikenakan status sebagai terdakwa pembunuhan berencana. Penetapan status sedemikian rupa dihadirkan di hadapan 3 orang yang mulia majelis hakim itu saja sudah memunculkan ketegangan psikologis yang luar biasa. Jadi wajar kalau kemudian tampak cemas, tampak gelisah dan seterusnya. Tapi cemas dan gelisah belum tentu terkait dengan dakwaan itu sendiri. Tapi sebagai sebuah reaksi alamiah yang ditampilkan oleh manusia ketika berada dalam kondisi tekanan. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Bang Reza. Dan juga saya ingin juga mengorek lebih lanjut. Anda sempat mengatakan dari awal sesungguhnya Wayan Mirna Salihin adalah korban salah sasaran. Tapi nanti kita bahas ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam iNews Petang. Kami masih akan melanjutkan dialognya usai pariwara berikut ini.